Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabihil munzal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi'li min salatu wa salam daimin dawmillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarrah. Ibadallahi fa inni musikum wa iyaya bi taqwallah taqwa illahil alamin fa innaha izzun wa irzun fid dunya wal marji'i fiha ghinad darain wastamsik biha walzam tanalu ma tashtahi wa tabtahi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tahun depan pasti datang lagi. Tapi apakah kita masih ada? Wallahu a'lam. Kalaupun masih ada, apakah keadaan kita masih sama? Wallahu a'lam. Makanya kita minta kepada Allah mudah-mudahan yang kemarin kita lalui bersama Ramadan mudah-mudahan bukan menjadi Ramadan terakhir. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, kesehatan, keistiqomahan, bertemu lagi insyaallah Ramadan tahun depan untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita pada saat Ramadan kemarin. Barangkali kemarin Ramadan kita kurang sempurna. Siang-siang ada ngomongin orang, ada ribahin orang. Nggak ngomong secara lisan, tapi ikut nimbrung di grup WhatsApp ngomongin tetangga misalnya. Ya, Ustadz saya nggak komentar di grup WhatsApp, saya cuma nyimak. Nah nyimak juga sama. Sama'una. Jadi orang-orang yang mendengar ghibah itu dosanya sama dengan yang ngomong. Ya. Tidak ada masalah Bapak Ibu sekalian kalau ada grup WhatsApp yang toksik isinya, ujaran kebencian, ngomongin orang, tidak ada masalah kalau keluar. Tidak memutuskan tali silaturahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini sudah tanggal 6 Syawal ya. 6 Syawal, mudah-mudahan puasa kita kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang melaksanakan ibadah saum Syawal mudah-mudahan juga diberikan kekuatan dan keistiqomahan. Yang puasa Syawal 6 hari itu dianggap dia memiliki puasa pahalanya sama dengan setahun. Kenapa setahun? Karena dalam hitungan Hijriah setahun itu ya, setahun dalam hitungan Hijriah bulan Arab itu 360 hari kurang lebih. 30 hari kita berpuasa dikalikan 10 jadi 300. 6 hari kita puasa dikalikan 10 kebaikan jadi 360 hari. Seolah-olah kita berpuasa setahun penuh. Yang bisa puasa, mari puasa. Yang belum, doakan orang yang berpuasa. Kalau bisa, bukain orang yang berpuasa biar kita dapat pahala sama dengan orang yang berpuasa di bulan Syawal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini penting bagi kita untuk tidak hanya ikut euforia lebaran. Tidak hanya kita bersama-sama merayakan luar biasa, di jalan penuh, di mall penuh, di mana-mana penuh. Orang semuanya kecipratan berkahnya Lebaran Idul Fitri. Tapi jangan-jangan kita nggak ngerti Idul Fitri itu apa.
Kenapa ada takbir? Kenapa ada Idul Fitri? Kenapa namanya Idul Fitri? Apa saja yang Allah anjurkan ketika ada Idul Fitri? Kalau kita mengerti ilmunya, kita menjalankannya dengan khusyuk, khidmat, dan juga pahalanya lebih banyak dari orang yang nggak tahu. Pertama, kenapa ada takbir? Pada muqaddimah tadi kami sudah menginformasikan perintah dari Allah, apa yang kita lakukan ketika Ramadan telah tutup, telah selesai. Ayatnya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kalau kalian sudah sempurnakan hitungannya, hitungan apa? Ramadan. Bagaimana cara kita menyelesaikan atau menyempurnakan hitungan Ramadan? Makanya di Indonesia ada namanya sidang isbat. Tujuannya apa? Kalau yang hilalnya ada, maka kita lebaran ketahuan, besoknya lebaran. Kalau nggak kelihatan atau ada tidak sesuai dengan kriteria, kita sempurnakan Ramadannya jadi 30. Ini semuanya perintah dari Rasulullah SAW. Kalian berpuasalah dengan melihat hilal dan beridul fitrilah dengan melihat hilal. Jadi di Islam itu kalendernya tidak pakai syamsiah, tidak seperti Masehi. Ya, Masehi itu dengan matahari, mereka semuanya rata. Padahal hitungan dengan Qamariyah jauh lebih akurat. Kenapa? Karena kita sistemnya observasi, selalu melihat anak hilal. Jadi kalau bulan baru datang, itu namanya hilal. Hilal itu artinya anak bulan. Kalau itu muncul, maka kelihatan, dan disitulah kita betul-betul secara presisi mengatakan, oke, berarti Ramadannya sudah sempurna. Tamam? Bagaimana caranya dengan ru'yat hilal? Sayangnya di Indonesia kita punya ada namanya gentle agreement. Sejenis ada kesepakatan namanya MABIM, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, disingkat MABIM. Mereka bersepakat bahwasanya hilal itu bisa dilihat dengan mata kasat mata seperti ini kalau memenuhi kriteria ada. Bagaimana caranya? Ketika hilal itu lebih dari 3 derajat. Ada hilalnya cuma 1 derajat, nggak dianggap ada. Ada hilalnya 3 derajat tapi elongasinya nggak sampai 6,4 poin, nggak juga dianggap ada. Ini ada kesepakatan dari 4 negara tetangga kita. Makanya kemarin itu hilalnya ada tapi tidak sampai 3 derajat. Itu rumit sekali Bapak Ibu hadirin. Saya sering hadir acara sidang isbat itu dari jam 4. Itu udah paparan luar biasa. Dari 8, sekarang ada namanya BRIN, kalau dulu namanya LIPI. Ya. Sekarang namanya BRIN, itu ahli semua yang mau, ahli astronomi, ahli falak kalau dalam bahasa fikihnya. Itu menceritakan di Indonesia itu dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah, ada yang yellow area, ada green area, ada red area. Kalau yang merah itu nggak bisa nampak hilal, yang kuning sedikit kelihatan, yang hijau pasti kelihatan. Itu udah ada, mereka sudah punya ilmunya, teknologi sudah ada. Cuman kita kan mengamalkan hadis itu, lihat kata Rasulullah, dilihat. Jadi walaupun kita udah tahu 2 minggu 3 minggu sebelumnya, berdasarkan pergeseran bulan, titik, elongasi, konjungsi, apa segala macam saya nggak ngerti. Itu semuanya ahli astronomi yang ceritakan. Cuman kita sebagai umat muslim mengerti bahwasanya hilal itu harus dilihat. Ya, walaupun secara teknologi kita tahu seberapa tinggi hilal itu ada. Nah, dari situlah kita mengamalkan ayat walitukmilul iddata. Hitungannya harus sempurna. Tahun ini 29 atau 30. Ternyata kemarin 30 hari. Ya Allah, kalau sudah sempurna hitungannya, apa yang kami lakukan? Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kemudian kalian hendaknya mengesahkan dan bertakbir
kepada Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum, atas petunjuk yang Allah berikan. Makanya ketika udah ada pengumuman Menteri Agama, kami putuskan bahwasanya 1 Syawal jatuh pada tanggal 31 Maret hari Senin. Ketika ada pengumuman ini, langsung kita semuanya bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa dasarnya ayat ini? Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ketika udah ketahuan sempurna hitungannya, maka kalian dianjurkan untuk bertakbir. Jadi kita nggak sembarangan takbir, ada ayatnya, ada dasarnya. Kapan kita bertakbir? Jangan takbir duluan sebelum ada pengumuman walitukmilul iddata. Kalau sudah hitungannya udah sempurna, siapa yang menentukan? Ulil amri. Di Indonesia ini pemerintah. Dan cuma di Indonesia ada organisasi masyarakat Islam yang berani mengumumkan berbeda dengan pemerintah. Negara lain nggak boleh. Ya, kan kalau kita belajar usul fikih, ya, ada ibarat, ada istilah seperti ini. Jika sudah diputuskan oleh pemerintah, ulil amri rufi'a anhul khilaf, maka perbedaan itu sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena ulil amri yang mengambil resiko dan tanggung jawabnya. Justru kalau kita berbeda dengan pemerintah, ini akan menimbulkan fitnah, atau mungkin di kalangan awam, ini gimana sih? Mau nentuin Idul Fitri aja kita beda misalnya. Kan itu ya, ada pembicaraan seperti itu. Walaupun seperti saya terangkan tadi, kenapa bisa berbeda? Karena pemerintah sudah ada kesepakatan harus 3 derajat. Tapi di luar itu mereka mengatakan yang penting kan Ustaz ada hilalnya, kita bisa melihat dengan teknologi modern. Tapi kan waktu itu Rasulullah bilang sumu lirru'yah waftiru lirru'yah. Kalian berpuasa dengan melihat. Waktu itu kalimat ru'yah dalam bahasa Arab itu harus melihat dengan mata, bukan dengan alat. Kapan itu bisa nampak? Harus 3 derajat. Sampai di sini ngerti ya kenapa ada perbedaan. Yang satunya lagi mengatakan kan itu dulu gak ada teknologi. Ya, sekarang sudah ada teknologi, kita tahu hilal ada. Namanya wujudul hilal. Wujudul hilal artinya hilalnya ada. Tapi kalau yang menggunakan kriteria tadi itu namanya imkanur ru'yah. Ada visibility, ada kemungkinan untuk dilihat oleh mata telanjang. Itu namanya imkanur ru'yah. Ada, tapi tidak bisa dilihat oleh kasat mata, dianggap tidak ada. Ya. Itu kenapa ada perbedaan selama ini. Tapi kita lebih baik mengikuti ulil amri. Ikut pemerintah. Kenapa? Karena mereka yang paling bertanggung jawab. Kalaupun antum meyakini hilal itu ada, kan haram tuh puasa. Kalau antum meyakini, sebaiknya antum tidak puasa, tapi sholatnya bareng-bareng besoknya. Aman kan? Bisa dikompromikan kan? Bisa. Boleh nggak Ustaz? Sholat Idul Fitri besok lagi, nggak masalah. Nggak ada masalah. Justru kalau kita menghilangkan fitnah di antara umat Islam jauh lebih baik ketimbang kita mengedepankan ego kita. Ada juga sekelompok orang kemarin lebarannya tanggal 30 Maret. Saya baca apa argumentasinya ini. Ini kelompok yang hanya melihat Islam itu sebagai alat politik. Dia nggak ngerti itu. Dia mengatakan apa alasannya? Oh ini berdasarkan ruqyah global. Dalam hati saya ini orang nggak ngaji nih kayaknya. Ruqyah global gimana ceritanya? Ruqyah itu bisa berbeda hanya karena matla'us syams berbeda. Tempat terbit dan terbenamnya matahari kalau udah beda, itu bisa beda hukumnya. Antum bisa pikirkan nggak secara logika awam, kenapa justru mereka di sana, di Saudi misalnya, atau di negara-negara Arab sana, yang ada di barat, justru lebarannya tanggal 30. Ya. Saya awam aja ya, bukan ahli astronomi. Ya kemungkinan ketika kita melihat bulan itu di Indonesia, tanggal 29 itu, kan kita duluan. Barangkali bisa jadi hilalnya belum muncul secara utuh. Ya kan?
Tapi yang ada di barat, ini kan entar dia baru melihat hilal setelah 4 jam kita selesai, mereka baru melihat hilal di sana. Bisa jadi hilalnya udah sempurna. Makanya besoknya mereka lebaran. Logis kan? Logis. Mereka berpikir kebalik. Loh, mereka kan di barat terlambat katanya. Kenapa kok bisa mereka duluan? Salah. Hilal itu dilihat kalau sempurna. Sempurnanya kapan? Bisa jadi belakangan lihat. Yang belakangan lihat berarti sempurna sudah hilalnya. Dan mereka harus lebaran besoknya. Tapi ala kulli hal, kalau antum yakini gak ada masalah. Gak ada masalah. Cuman kalau bisa Idul Fitrinya barengan, lebarannya barengan. Selesai dong. Antum gak bisa ikut puasa karena yakin besoknya lebaran. Cuman kan Saudi Arabia sama kita matla'nya beda. Matla'us syams sama hakimnya beda, pemerintahnya beda, dan matla'us syamsnya berbeda. Jadi sangat mungkin berbeda penentuan 1 Syawalnya. Sangat mungkin sekali. 2 kuncinya itu matla'us syams wa hakim. Kalau tempat terbenamnya matahari dan juga terbitnya matahari berbeda, dan hakim atau pemerintah atau ulil amrinya berbeda, maka ada kemungkinan juga berbeda. Bersama, ya sama aja. Kalau bersama juga ada masalah. Lebih baik. Ya, jadi kenapa ini ada perbedaan? Karena ada hadis itu, interpretasinya yang menjadikan kita berbeda. Ala kulli hal. Kita selesai ya dengan walitukmilul iddata, ketika kalian menyempurnakan hitungannya, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Perintah Allah, besarkanlah Allah melalui takbir. Adanya tradisi kita bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Takbir itu ada 2. Takbir muqayyad, ada takbir mutlak. Takbir muqayyad kapan? Itu terikat dengan waktu sholat. Kelar sholat, kalau udah ngumumin maghrib, itu udah takbir kita. Takbir mutlak kapan? Di luar sholat. Sampai kapan Idul Fitri itu? Sampai ketika khatib Idul Fitri naik ke atas mimbar. Kami ingatkan juga, zakat juga sama. Mengeluarkan zakat itu sebelum khatib naik atas mimbar. Kalau setelah itu hukumnya apa? Dinilai sedekah. Dinilai sedekah. Kapan dimulainya zakat? Zakat itu bisa dimulai dari awal Ramadan. 1 Ramadan itu sudah boleh mengeluarkan zakat. Siapa orang yang wajib dizakati? Orang yang hidup di ujung Ramadan dan juga di awal Syawal. Nauzubillah, kalau misalnya dia lahir 1 Ramadan, meninggalnya tanggal 24 Ramadan, wajib zakat enggak? Enggak wajib, karena dia tidak melihat hilal Syawal. Jadi orang yang wajib zakat itu adalah orang yang hidup Ramadan dan juga dia mencicipi nafas, bernafas di tanggal 1 Syawal. 1 Syawal dia hidup, berarti wajib zakat, walaupun tanggal 2 udah meninggal. Ya, ada yang nanya ke saya, Ustaz, kalau orang meninggal di zakat enggak? Enggak. Kalau dia nggak lihat Syawal. Ada orang mau sedekah, mau berzakat di masjid, berzakat untuk suaminya. Suaminya mana? Saya bilang udah meninggal. Itu hitungnya sedekah. Kalau orang sudah meninggal, nggak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Tamam ya? Sudah ngerti ya? Ada yang bertanya ke saya juga, sekarang itu sistemnya usah pakai kupon. Kadang-kala nih kita, orang tuh mengambil waktu afdolnya di ujung Ramadan. Orang ngumpulin zakat, kasihan amil-amilnya dari pagi sampai ketemu malam, itu nggak tidur, collecting zakat, ngumpulin zakat. Kapan waktu dia ngumpulin, kapan dia bagi. Sekarang sudah modern. Kita udah punya database-nya. Database mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat. Dari awal Ramadan antum bagiin aja tuh kupon. Ya kan? Itu kan gantinya beras. Ya kan? Kalau misalnya zakat fitrah atau literally beras itu belum nyampe, walaupun khotib sudah naik, tapi kan kuponnya udah nyampe. Ya kan? Secara de facto dia udah nerima sebenarnya. Ya kan? Tinggal penyalurannya aja. Ya kan? Itu salah satu solusi Pak Sugeng
Kalau kita kebanyakan mustahik nggak bisa selesai dalam 1 hari untuk membagikan, kuponnya aja bagi dari awal Ramadan. Jadi boleh nanti ya, masalahnya ada kupon ya. Iya, ataupun sekarang udah modern juga, udah ada WhatsApp. Bapak berhak menerima zakat, silakan ambil misalnya. Atau nanti silakan. Yang penting Bapak dapat dari kami. Mustahik, ya. Jawab kabulnya lah ya. Nggak, jadi gini, muzaki itu beda lagi. Yang Bapak harus ijab kabul itu dengan muzaki, orang yang mengeluarkan zakat. Tapi nggak mustahik, nggak mesti ada ijab kabul. Iya. Bapak ngebagiin. Kan dalam fikih itu yang nggak boleh kalau ngebagiinnya setelah khotibnya sudah naik di mimbar, khotib Idul Fitri. Nah, PR-nya itu, Pak, sekarang itu orang nggak ngerti kalau zakat itu sebenarnya dimulai dari awal Ramadan. Mereka ngumpulin kapan? 29 Ramadan. 3.000 orang ngumpulin 1 hari. Keder, kasihan ambilnya. Kapan dia akad, kapan dia ngebagiin? Nggak sempat dong. Iya kan? Nah, itu harus ada edukasi ke masyarakat bahwasanya kalau mau menzakati sepanjang Ramadan udah bisa. Di sini kalau nggak salah dari pertengahan Ramadan udah bisa kan kolektif zakat. Udah. Kalau udah tahu untuk muzakinya, karena udah punya database mustahiknya. Ini tinggal jemput bola aja, kasih kuponnya atau kasih tahu orang yang Bapak adalah orang yang berhak menerima zakat dari kami. Kalau misalnya nanti pada waktu distribusi belum nyampe, ya jelas Bapak sudah punya kupon itu, vouchernya, ya. 1 ton dibagiin sehari ya, keder Pak Sugeng. Iya kan? Sementara waktunya mepet banget. 30 lebih. Ya. Ini kita bahas Lebaran nih. Aduh, kemana-mana ya. Kalau bahasa fikih itu menarik ya, kemana-mana. Lebaran di Indonesia identik dengan lebaran. Karena apa? Makannya banyak. Ya, lebaran identik dengan lebaran. Badannya lebar dikit. Ya, udah diukur ini? Udah diukur, Bro? Sudah lingkarnya. Sudah ada nambah apa belum? Sudah periksa timbangan? Oh, kolesterol. Jarumnya ke kanan apa ke tengah ini? Kalau ke kanan aja dibilang timbangannya rusak. Padahal enggak, antumnya banyak makan. Antum yang banyak makan. Ya. Idul Fitri. Idul Fitri itu ada 2 tinjauan secara literasi Arab. Ya, secara gramatikal Arab ada 2 maknanya. Yang pertama ada yang mengartikan Id itu dari a'ada atau kembali. Al-fitr ada yang mengartikan fitrah atau kembali suci. Seperti dia dilahirkan oleh orang tuanya, makanya dibilang Idul Fitri. Ya. Ini pendapat dari ulama yang biasa diucapkan oleh khotib kalau 1 Syawal. Kenapa? Karena selama Ramadan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa kita dan kita kembali suci. Tapi ada pendapat kedua yang jauh lebih mu'tamad, lebih mendekati benar. Kenapa? Karena dalam literasi bahasa Arab, Idul Fitri itu yang paling benar adalah Id itu bentuk tunggal dari a'yad. Bentuk tunggal dari a'yad. A'yad itu adalah bentuk plural jamak hari raya. Kalau kita menyebutkan hari kemerdekaan, itu bahasa Arabnya Idul Istiqlal. Idul Istiqlal, hari kemerdekaan. National Day bahasa Inggrisnya. Itu bahasa Arabnya Al-Eid Al-Watani. Setiap negara biasanya ada memperingati hari nasionalnya. Kalau enggak hari kemerdekaan, mungkin hari nasional. Sama ya dengan Idul Fitri. Karena Idul Fitri itu tulisannya Eid
al-fitr. Daripada diartikan kembali lebih benar atau lebih mendekati kebenaran, itu artinya hari raya. Al-fitr ketimbang diartikan fitrah atau fitri atau suci, dia lebih mendekati dengan aftar atau berbuka. Jadi hari raya Idul Fitri adalah hari raya berbuka. Kenapa? Karena selama sebulan kita siang nggak boleh makan. Nah, kaum muslimin Idul Fitri itu adalah hari raya berbuka. Itu lebih afdol penerjemahnya dibandingkan dengan kembali suci. Kenapa? Sunnahnya, makanya Rasulullah menyunahkan sebelum kita berangkat sholat Idul Fitri, sunnahnya adalah makan. Tradisi di Indonesia ada ketupat, ada opor. Tujuannya apa? Membangkitkan selera pagi-pagi. Kita kadang-kadang ngopi doang, apalagi merokok. Wah, merokok aja deh. Malas makan. Butuh selera, butuh makanan yang bisa jadi mood booster. Ada namanya ketupat dan lain sebagainya. Itu sunnah. Sebelum antum berangkat, makan dulu di rumah. Makanya ini lebih mendekati benar diartikan Idul Fitri adalah hari raya berbuka. Tentunya hari raya berbuka untuk yang menjalankan puasa. Kalau nggak ikut puasa ngapain? Nanti ikut Idul Fitri. Hari raya berbuka, setiap hari dia buka, mokel tiap hari. Gimana ceritanya ikut? Baju lebaran paling banyak, kagak puasa. Nggak masuk dengan hari lebaran Idul Fitri. Baik, Idul Fitri ini dalam fikih juga dikenal dengan Al-Idus Shaghir, hari raya yang kecil. Kok bisa Ustaz? Karena ada hari raya besar, yaitu Idul Adha. Ini kebalikannya orang Indonesia ya. Iya. Kenapa Idul Adha lebih besar? Waktu saya pertama ngisi pengajian di sini, saya sudah menjelaskan bagaimana Asyra Dzulhijjah, keutamaan 10 hari Dzulhijjah. Di antaranya saya menjelaskan kenapa Idul Adha itu dibilang atau dikatakan lebaran besar. Di sana ada ibadah haji, ada ibadah kurban. Ya. Dan dalam Islam, balik lagi ke tadi, ada 5 hari dalam setahun haram berpuasa, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, dan 3 hari tasyrik, ayyam tasyrik 11, 12, 13. Nggak boleh puasa, haram, berdosa kalau ada orang puasa. Ya, Idul Fitri itu di sana, di negara-negara Arab itu nggak semeriah di Indonesia. Mereka Idul Adha baru pulang kampung dan lain sebagainya. Iya, mereka di sana mewah banget. Kalau di kita kan kebalik. Iya, katanya Idul Adha kenapa sepi banget di sini? Orang kelar Lebaran Idul Adha, udah jualan tuh cilok sebelah udah jualan di situ. Iya kan? Kagak ada rasanya Idul Adha. Kalau di sana enggak. Iya. Nah, satu lagi tradisi kita. Kenapa Idul Fitri itu dirayakan semeriah mungkin? Karena ada namanya mudik. Ada yang jago bahasa Inggris nggak sih? Ada THR juga. Oh gitu juga Pak ya. Yang jago bahasa Inggris, saya sulit menemukan bahasa Inggris yang mudik. Jadi karena kepepet, wartawan itu selalu menggunakan kalimat atau kata exodus. Iya, bahasa Inggris exodus. Saya baca di Jakarta Globe, Antara News, bilangnya exodus. Kenapa? Nggak nemu, mudik besar-besar tuh nggak ada. Bahkan bahasa Arabnya nggak ada. Jadi saya itu menerjemahkannya auda atau kembali. Auda ila masqat ra'sihim. Kembali ke tanah kampung halaman. Apa? Bahasa Inggrisnya exodus to hometown. Ya, kembali ke kampungnya. Mudik itu hanya dari kita.
Kenapa? Bahasa itu kan kadang-kadang dihasilkan, dilahirkan oleh budaya. Kalau nggak ada dalam budaya Arab, nggak ada dalam budaya Inggris, mana ada Idul Fitri orang London balik kampung? Nggak ada. Ya, cuma di kita. Nah, makanya di kita itu ada lagi tambahannya ukhuwah. Kita ada ukhuwah Islamiyah, ya, saudara sesama Islam. Ada ukhuwah watoniyah, ya, persaudaraan sesama anak bangsa. Walaupun dia beda agamanya, selama WNI, warga negara Indonesia, kita tetap menghormatinya atau bersaudara. Ada ukhuwah insaniyah, bukan dia orang Indonesia, bukan juga dia dalam tanah air kita sama, tapi dia saudara sesama manusia. Namanya ukhuwah basariyah atau ukhuwah insaniyah. Di Indonesia nambah lagi satu, namanya ukhuwah qaryatiyah, saudara sekampung halaman. Biasa kita kalau mau pulang nih, ya tujuannya bareng gitu kan, mogok-mogok di jalan, itulah nikmatnya mudik, ya kan? Bersama mudik kita kan sama tujuan, kadang-kala panas-panasan macet-macetan di jalan, buka di situ kadang-kala kita bersama-sama. Disitulah ada keeratan atau simpul silaturahim waktu di perjalanan. Justru macet-macetannya itulah yang bikin kita asik kadang-kala waktu pulang. Tapi sayangnya pada tahun ini saya melihat data statistik itu hampir 24-20% nggak pulang kampung. Berbagai macam isu yang menerpa Indonesia, dari isu PHK, dari isu ekonomi, dikasih juga hadiah dengan Om Trump, kita dikasih tarif 32% dan lain sebagainya. Ini adalah kado pahit untuk masyarakat Indonesia yang punya ekspor migas yang luar biasa ke Amerika Serikat. Tapi itu nggak berlaku sama jamaah Al-Falah, ya kan? Semuanya alhamdulillah baik-baik saja, ya kan? Ekonominya baik-baik saja. Amin ya Rabbal. Nggak ada kan eksportir sini ke Amerika? Nggak ada kan? Aman berarti. Aman. Hanya saja ini gara-gara kena juga sama dolar tambah naik. Yang punya utang BUMN biasanya yang harus bayar pakai dolar, kasihan menjerit. Yang senang yang gajinya pakai dolar, tambah senang. Menderita di atas atau berserang-serang di atas menderita orang lain, gitu kan? Insya Allah negara kita baldatun thayyibatun, mudah-mudahan orang-orangnya tambah semangat beribadah, insya Allah. Dan saya yakin pemerintah kita sudah berupaya semaksimal mungkin dan langkah-langkah antisipatif sudah diambil. Kemungkinan tarif ini akan berpengaruh dengan ada yang meramalkan ada resesi ekonomi dan lain sebagainya di triwulan ke-4 dan sebagainya, kita nggak tahu. Mudah-mudahan ini semuanya akan segera membaik, ya. Kasihan nanti nggak ada air putih di sini. Ya Al-Falah, dampak resesi ekonomi sampai ke jamaah Al-Falah, sampai ke orang Tegal nanti, ya kan? Udah nggak bisa pulang kampung, ya kan? Kerjaan susah, PHK di mana-mana. Tapi insya Allah orang-orang yang kembali suci, orang-orang yang berhasil pada saat Ramadan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan menjadikan dirinya lebih kuat. Amin. Amin. Yang kedua yang saya ingin garis bawahi, Lebaran Idul Fitri atau mudik di Indonesia sudah bergeser kadangkala menjadi naudzubillah di mana-mana ini berlaku dan ada kita lihat sudah menjadi ajang pamer kesuksesan. Dan saya surprise, anak-anak muda ada yang menyewakan iPhone. Buat apa ya Allah ya Rabbi? Pengen kelihatan sukses, nyewa iPhone. Buat apa leh? Hah? Ubur-ubur ikan lele mau ngapain? Dan palanya lagi ada yang bawa kabur, iPhone-nya dibawa kabur. Ini menciderai, kalau tidak saya komentari, sekurang-kurangnya mengurangi nilai mudik yang dahulu kita impi-impikan. Pulang itu tujuannya apa? Tujuannya untuk melepas rindu, untuk lihat kampung halaman, silaturahim sama orang tua kita, sama saudara-saudara orang tua kita, atau sekurang-kurangnya sahabat orang tua kita kalau orang tua kita udah meninggal. Salah satu bentuk birrul walidain,
bentuk baktinya antum kepada orang tua yang sudah menikah adalah tetap menjalin silaturahmi kepada sahabat-sahabat beliau. Antum masih kecil misalnya, orangnya udah tua, samperin. Barangkali dia pernah biasa sama orang tua kita. Bukti antum berbakti sama orang tua, sambung silaturahmi. Kenapa mudik itu masih perlu sekarang walaupun orang tua kita udah gak ada? Salah satunya adalah menyambung tali silaturahmi. Lewat menit 5 menit ya, sudah ya. Di ujung pengajian kita malam ini yang penuh berkah ini, saya teringat dengan cerita sahabat Nabi. Namanya Asir Al-Ghifari, lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Zar Al-Ghifari. Kunyah itu, Bapak Ibu hadirin, adalah lakop atau sebutan atau gelar dalam tradisi Arab. Kalau udah punya anak, biasanya disebut nama anaknya. Oh, ayahnya Fulan, itu namanya kunyah. Nabi Muhammad punya kunyah namanya Abul Qasim, bapaknya Qasim. Anaknya yang pertama laki-laki namanya Al-Qasim. Itu lumrah sekali. Nah, Asil Al-Ghifari ini kita lebih mengenalnya dengan nama Abizar Al-Ghifari. Beliau ini cerita, Rasulullah waktu itu ada di Madinah. Saat itu belum ada perintah hijab kepada para istri Rasulullah. Belum ada perintah untuk berkomunikasi di belakang sitar atau hijab. Jadi beliau ini cerita dengan Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah bertanya, gimana Mekah? Karena Aisyah ini dulu Mekah kecilnya. Asil Al-Ghifari menceritakan, sekarang Mekah gak kayak dulu lagi. Kayak lagi, sudah ada pepohonan yang hijau, sudah ada air yang mengalir, sungainya sudah bersih. Pokoknya beliau menceritakan nostalgia masa kecil, dan beliau ingin menjelaskan bagaimana keadaan saat ini. Kebayanglah ya Bapak Ibu hadirin, kalau udah lama nggak pulang, nggak kayak sekarang, tinggal video call bisa lihat kampungnya seperti apa. Dulu Rasulullah 8 tahun ninggalin kampung halamannya. Ada yang kita begitu. Rasulullah keluar dari kamarnya. Kata Rasulullah, gimana sahabatku? Coba ulangi lagi. Jadi beliau nggak dengar yang tadi. Saking beliau FOMO-nya pengen dengerin cerita gimana Mekah sekarang. Beliau cerita, ya Rasulullah sekarang Mekah itu nggak kayak dulu lagi. Jalan udah bagus, airnya mengalir bersih, ada pepohonan yang hijau. Stop kata Rasulullah, berhenti. Saya jadi tambah kangen, nanti saya tambah sedih. Begitu Rasulullah menggambarkan kepada kita betapa beliau menyayangi dan mencintai kampung halamannya. Bahkan beliau merindukannya. 8 tahun, ketika tahun 8 Hijriah, Rasulullah baru mampu untuk menaklukkan kembali kota Mekah. Dulu kaum muslim itu dijarah, dirampok, harta-hartanya diambil, dirampas, yang ada di Mekah itu diambil semua. Tapi ketika beliau masuk ke kota Mekah, beliau mengatakan, "Idhabu fa antum tulaqa." Beliau udah jadi presiden, panglima tertinggi perang. Bayangkan kalau kita pernah dijajah sama orang, dirampok, harta kita diambil, diusir di kampung halaman kita. Tahu-tahu kita pulang jadi bupati. Mana dulu yang ngusir aneh itu? Mana yang ngambil harta aneh? Pasti begitu kan kita balas. Rasulullah kan, idhab kata Rasulullah, fa'atu tulaqa. Al-yaum yaumul marhamah. Dulu para sahabat pengennya dengar al-yaum yaumul marhamah, hari ini hari perang. Tapi Rasulullah mengatakan al-yaum yaumul marhamah, hari ini adalah hari kasih sayang. Walaupun kita mampu untuk balas dendam terbaik adalah berbuat baik sama orang yang pernah menyakiti kita. Kita balik kampung, kita ingat nih ada orang nih yang utangnya nggak bayar-bayar, yang nipu kita, mau kita balas juga pulang. Itu udah kaya nih, punya posisi, punya jabatan, punya harta. Kasih orang yang nyakitin kita sedekah. Itu balas dendam terbaik dalam Islam.
Kita jangan turunkan standar kita sama kayak dia. Cukup satu orang jahat, jangan tambah 2 orang jahat. Kita ngapain ngaji? Ibadah, istiqomah.